Hikmah, kisah Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur. Penan keluarga Abu Bakar Al-Siddiq sangat besar sekali dalam peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberitahukan Abu Bakar bahwa harus pergi hijrah malam itu dan beliaulah yang ditetapkan sebagai sahabat untuk menyertainya. Dengan ketetapan itu, Abu Bakar merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia bercampur haru, sehingga air matanya menetes deras sekali. Tidak ada yang mengetahui persembunyian Nabi di Gua Sur, kecuali keluarga Abu Bakar, yaitu Abdullah putra beliau, kedua puterinya Asma, dan Aisyah serta pembantu setianya Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah sehari-hari berada di tengah-tengah orang Quraisy, untuk menyadap informasi mengenai sikap mereka terhadap Muhammad. Amir bertugas menggembalakan ternak milik Abu Bakar, untuk menghapus jejak apabila Abdullah mengirimkan makanan di Gua Sur, menyiapkan susu dan daging. Asma dan Aisyah memasak menyediakan makanan di rumah kemudian diantarkan oleh Abdullah untuk Nabi dan ayahnya. Setiap Abdullah berangkat ke Gua Sur atau kembali, di belakangnya selalu diikuti oleh Amir dengan ternak kambingnya yang banyak, menghapus jejak Abdullah, agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sebelum Nabi memasuki Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan gua itu, apakah aman untuk bersembunyi atau tidak. Dalam gua itu biasanya ditempati oleh binatang-binatang buas dan serangga berbisa. Setelah Abu Bakar memeriksanya dan dianggap aman, baru memberitahu Nabi agar beliau masuk ke dalamnya. Dalam gua itu, karena sangat lelah, Nabi tertidur, meletakkan kepalanya di paha Abu Bakar. Kaki Nabi terlihat melepuh bengkak, karena beliau berjalan tanpa alas kaki. Waktu memangku Nabi yang sedang tidur itu, tiba-tiba Abu Bakar melihat di dekat jempol kakinya ada lubang yang luput dari pengamatannya. Dari lubang itu akan keluar kalajengking besar yang siap menyengat. Abu Bakar segera menutup lubang itu dengan ibu jari kakinya. Segera setelah itu dirasakan olehnya sengatan kalajengking yang sangat menyakitkan, sehingga sengatan itu seolah-olah dirasakan sampai ke ulu hati. Menahan sakit yang luar biasa itu mengakibatkan badan Abu Bakar menggigil dan seluruh tubuhnya gemetar, sehingga Nabi terjaga dari tidurnya. Baru Nabi mengetahui apa yang terjadi. Dengan cepat beliau berusaha mengeluarkan bisa dari ibu jari kaki Abu Bakar serta kemudian mengobatinya dan berdoa, sehingga Abu Bakar sembuh. M. Muhyiddin, Sayyiduna Muhammad Nabi Al-Rahmah, Hal 60. Menyesal. Orang-orang musyrik Quraisy merasa kecewa dan menyesal luar biasa setelah Nabi lolos dari kepungan mereka. Mereka tidak lagi berpikir terhadap Ali yang sedang tidur menggantikan Nabi. Pikiran mereka hanya tertumpu pada Muhammad telah lolos dan harus dikejar sampai ketemu. Dengan demikian Ali pun selamat dan besok harinya beliau melaksanakan apa yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang musyrik Quraisy terus mencari Nabi dengan menggunakan ahli-ahli jejak padang pasir, sampai kemudian mendekati Gua Sur, tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Mulanya mereka sudah mengira Nabi bersembunyi di gua itu, tetapi setelah mereka melihat di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba, di sampingnya ada 2 ekor burung dara sedang mengerami telurnya dan ada dahan-dahan pohon yang menutup lubang gua itu, mereka yakin gua itu tidak mungkin ada penghuninya. Mereka terlampau percaya terhadap perhitungan rasionya, sehingga berkeyakinan demikian. Sebenarnya pada saat orang-orang Quraisy itu naik ke Bukit Sur dan mengamati gua itu, saat itu merupakan detik-detik yang menegangkan. Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka, sehingga beliau berbisik kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sekiranya mereka melihat ke bawah telapak kakinya, pasti akan melihat kami." Nabi menjawab, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu kira bahwa kita ini hanya berdua? Ketahuilah, yang ketiganya adalah Allah yang melindungi kita." Itulah kenangan di Gua Sur, yang mencekam dan menegangkan. Hari-hari berikutnya, dirasakan agak lega, tidak begitu mengkhawatirkan. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran, sebagai berikut. "Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu
Seluruh penduduk kota telah bersiap-siap menerima kedatangan seorang muhajir besar, Nabi akhir zaman dan Rasul yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Kota ini bagaikan lautan yang bergolak, menumpahkan gelombangnya menerpa pantai. Semua orang, besar dan kecil, pria wanita, kaya miskin menyatu dalam suasana bahagia, gembira bercampur haru, menyambut kedatangan seorang pemimpin yang mereka dambakan. Dengan alunan musik padang pasir yang khas, pemuda-pemudi Madinah yang gagah dan cantik, orang-orang tua dan anak-anak menyambut kedatangan Nabi dengan alunan syair. Telah terbit bulan purnama, menerangi kami dari celah bukit Wadai. Patutlah kami bersyukur, karena dai penyeru ke jalan Allah itu telah berseru. Wahai yang dibangkitkan kepada kami, engkau datang dengan perintah yang dipatuhi. Hijrah yang berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau meninggalkan suatu perbuatan, atau memisahkan diri dari pergaulan tertentu. Dalam sejarah Islam dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Hijrah Nabi dari Makkah ke Taif, selama beberapa hari saja, kemudian kembali ke Makkah. 2. Hijrah sahabat Nabi yang pertama dari Makkah ke Habasyah, Ethiopia. 3. Hijrah Nabi Saud dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. 4. Berhijrah dari perbuatan yang tidak baik kepada yang baik. Hijrah dari tercela kepada perbuatan terpuji. Berhijrah dalam arti yang pertama sampai ketiga tidak mungkin kita lakukan dan tidak perlu lagi. Yang harus kita lakukan adalah berhijrah dalam arti yang keempat, yaitu meninggalkan perbuatan yang tercela menuju perbuatan terpuji. Meninggalkan yang tersesat dan menuju petunjuk ilahi. Mengenai hal ini Nabi bersabda, tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Makkah, tetapi yang ada adalah hijrah untuk berjuang dan berniat yang baik. Apabila kalian diajak berjihad, maka bersegeralah. Hari, Bukhari, nomor 2848. Muslim yang sempurna adalah orang yang tidak mengganggu muslim lain dengan lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Hari, Bukhari, nomor 9. Abu Dawud, nomor 2122. Nasai, nomor 4910. Setelah sampai di Madinah dan unta Nabi berhenti